profesional mandiri kita saat ini ada 5. Yang pertama, memiliki kemampuan bekerja dan mengambil tanggung jawab pada tim. Saya cut sampai di sini kalimatnya. Yang kedua, memiliki kemampuan membuka lapangan pekerjaan. Saya cut sampai di sini kalimatnya. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menghasilkan teknologi-teknologi di bidang teknik elektro. Saya cut lagi sampai sini kalimatnya. Yang keempat, memiliki kemampuan menerapkan sikap profesional dalam kehidupan bermasyarakat. Saya cukupkan sampai di sini. Yang kelima juga begitu, memiliki kemampuan melanjutkan pendidikan di tempat yang berkualitas baik pada bidang teknik maupun pada bidang-bidang yang menggabungkan nggak ada atau gimana ini? Banyak keahlian untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, terdengar ya Pak Nasir ya? Terdengar Pak, terdengar. Oke, mungkin di PM saja Pak Darmawan, mungkin mic-nya bermasalah mungkin, itunya speakernya ya. Nah, tadi saya cut, tadi kalimatnya sampai kata untuk. Jadi semua kemampuan itu harus ada manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk turut andil dalam menciptakan masyarakat, untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Jadi kemampuan tadi harus ada tujuannya untuk apa. Itulah rumus dalam membuat profil profesional mandiri. Nah, lalu ada profesi lulusan. Kita harus memprediksi seperti apa profesi yang dibutuhkan pada masa datang ketika mahasiswa kita lulus 4 tahun lagi. Oleh karena itu, kurikulum harus mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan yang mengetahui kebutuhan di luar sana. Profesi 4 tahun lagi, bukan profesi saat ini berarti. Jadi kalau kita rancang kurikulum sekarang, kita terapkan tahun depan, bagaimanakah bentuk profesi 4 tahun lagi setelah kurikulum tersebut diterapkan. Nah, itu sangat perlu sekali masukan daripada pemangku kepentingan, terutama yang eksternal. Saat ini, profesi lulusan yang kami rumuskan daripada tahun 2015 atau kurikulum 2016 ada 6. Pertama adalah electrical engineer, bekerja yang berkaitan dengan bidang teknik elektro. Manajer profesinya, programmer, produk spesialis, peneliti dan akademisi, dan entrepreneur. Ini profesi yang saat ini kita rumuskan. Yang 5 tahun dulu lalu kita rumuskan. Nah, sekarang kita sangat perlu masukkan profesi seperti apa yang memang dibutuhkan bagi seorang sarjana elektro oleh masyarakat. Setelah ada profesi, lalu ada capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Jika profil profesional mandiri adalah kemampuan yang dimiliki alumni 4 tahun setelah lulus, maka capaian pembelajaran adalah kemampuan yang dimiliki oleh alumni ketika wisuda. Ketika saat di wisuda itu kemampuannya seperti apa? Nah, CP terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Capaian pembelajaran itu memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. CP ini diturunkan dengan memperhatikan KKNI dan IAB. KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tadi, dan IAB, Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Dikti, dan yang diikuti oleh Elektro Unan. Nah, CP tadi terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, untuk KKNI, sikap dan keterampilan umum tersebut telah ditetapkan oleh Standar Nasional Dikti. Artinya, untuk level sarjana, sikap dan keterampilan umum itu apapun prodinya sama. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan khusus itu ditetapkan oleh asosiasi atau forum program studi. Kalau kita mengikut kepada Forte, pengetahuan dan keterampilan khusus ini. Forte dan IAB. Forte untuk asosiasinya, IAB untuk lembaga akreditasinya. Nah, ini capaian pembelajaran IAB yang kami paparkan. Ada 10. Kalau KKNI ada 30-an capaian pembelajarannya. Jadi program studi sarjana teknik elektro Unan ini dia fleksibel. Jika digunakan untuk menilai CP KKNI dia bisa, jika digunakan untuk menilai CP IAB dia juga bisa. Sekarang kita membahas CP IAB saja supaya tidak terlalu panjang. Ada 10 CP IAB ini. Saya tidak akan baca secara detail. Saya akan membacakan pesan utamanya saja. Nomor 1 inilah CP yang terkait dengan pengetahuan matematika.
Nomor 2 adalah kemampuan mendesain komponen dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu. Nomor 3 adalah kemampuan mendesain serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. Berarti 2 dan 3 ini kemampuan merancang. Nomor 4, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik. Nomor 5, kemampuan menerapkan metode keterampilan dan piranti teknik yang modern. Nomor 6, kemampuan berkomunikasi. Nomor 7, kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas. Nomor 8, kemampuan bekerja dalam tim. Nomor 9, kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi. Nomor 10, kemampuan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. Ada 10 CP dari IAB yang redaksi kalimatnya pun tidak bisa kita ubah. Kalau kita tambahkan, bisa. Kenapa tidak bisa kita ubah? Karena kita mengikut standar mereka. Jadi semua program studi yang mengikut pada standar IAB akan memiliki CP yang sama. Dan IAB ini mengikut pada standar Washington Court namanya. Sama dengan ABET. Nah, sekarang tadi kita telah jelaskan bagaimana cara mengevaluasi profil profesional mandiri. Profil profesional mandiri akan dievaluasi dengan menanyakan kepada alumni dan juga kepada pengguna alumni 4 tahun setelah lulus. Lalu bagaimana cara mengevaluasi capaian pembelajaran? Isi capaian pembelajaran, nah, dengan diskusi ini salah satunya, isi capaian pembelajaran dapat ditambah, namun tidak dapat dikurangi. Jadi alumni bisa memberikan masukan apakah ada yang perlu ditambahkan. Nah, nanti kita lihat tambahannya itu. Jangan-jangan sudah tercakup pada 10 CP yang telah ada. Atau kalau memang dibutuhkan dan belum ada, harus ditambahkan. Penambahan ini berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan. Nah, lalu yang bisa dievaluasi dari CP lainnya adalah cara mengajarkan CP pada mahasiswa dapat diubah. Misalkan dulu CP ini kita ajarkan dengan metode apa, mahkota kuliah apa, ini bisa diubah. Perubahan ini biasanya pada level tim teaching, namun dapat juga pada level manajemen. Jadi isinya bisa diubah, cara mendeliverinya ke mahasiswa bisa diubah, yang terakhir cara menilainya dari mahasiswa juga dapat diubah. Nah, itu evaluasi terhadap CP. Nah, sekarang bagaimana cara menilai CP? CP adalah akumulasi hasil perkuliahan mahasiswa. Saya akan contohkan cara menilai CP ini. Kita akan pilih salah satu CP. Nah, di depan kita ini ada tabel. Kita naik ke A dulu, biar kelihatan judul tabelnya. Nah, yang paling kiri adalah CP atau capaian pembelajaran yang A ini. Lalu ada mata kuliah yang terkait, mata kuliah yang menilai CPA ini. Bagaimana caranya mata kuliah ini menilai CPA? Menggunakan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ada namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Berarti mata kuliah sistem kendali ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah A11 dan A12 ini. Di sini dinamakan dengan indikator kinerja capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah tadi dijadikan menjadi indikator kinerja capaian pembelajaran. Setiap CPMK tadi, setiap indikator tadi harus jelas dinilai di mana. Jadi setiap indikator tadi harus jelas dinilai di mana. Dan setiap indikator tadi memiliki target. Ada target. Misalkan 50% siswa minimal mendapatkan nilai 55/100. Jadi kalau hasil pembelajarannya hanya 45% siswa yang mendapatkan nilai 55/100, berarti prosesnya belum harus dievaluasi. Harus dievaluasi, tidak mencapai target. Di mana permasalahannya? Kita akan lihat bagaimana proses evaluasi tersebut.
kita akan tampilkan salah satu bentuk proses evaluasi. Nah, ini adalah evaluasi CP yang dilakukan pada tahun ajaran 2017-2018. Mata kuliah yang dievaluasi ada 9 buah. Sistem kendali sampai dengan sistem komunikasi. Nah, kita ambil contohnya evaluasi pada sistem kendali. Sistem kendali memiliki 4 buah CPMK. 4 buah CPMK-nya. Coba kita lihat. CPMK yang pertamanya, mahasiswa dapat mentaati peraturan, ada pada sikap. Sampai CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa respon peralihan dan kestabilan, ada pada pengetahuan. Nah, setiap CPMK memiliki target CPMK. Ada yang 80% siswa minimal mendapatkan nilai 75/100, ada yang 50% siswa minimal mendapatkan nilai 55/100. Setiap CPMK ini memiliki kegiatan asesmennya. Apakah dinilai di kehadiran, di tugas, di UTS, di UAS. Nah, berdasarkan nilai mahasiswa, kita evaluasi. Yang merah ini artinya bawah target nilainya. Yang biru artinya di atas target. Ternyata CPMK 1, 90% di atas target. CPMK 2 yang birunya di atas targetnya 88%. Ini nilainya 101 karena pembulatan dari Excel otomatis ya. Begitu juga yang CPMK 3 yang di atas target ada 63% dan di bawah targetnya 38%. Ini artinya statusnya semuanya tercapai. Coba kita lihat secara random, mungkin ada mata kuliah lain yang tidak tercapai. Ini sepertinya ada 4 CPMK juga, ternyata CPMK 4-nya belum satu pun mahasiswa yang mencapai target. Ini kan luar biasa. CPMK 4-nya target tidak tercapai. Ini harus dievaluasi. Nah, berdasarkan penilaian mahasiswa terhadap CPMK-nya itu, lalu program studi menghasilkan transkrip mahasiswanya. Mana transkrip ya? Maaf. Program studi menghasilkan transkrip mahasiswa seperti ini. Jadi CPA sampai dengan CPJ itu dinilai. Dibuatkan nilai angkanya, dibuatkan nilai hurufnya. Nah, berdasarkan evaluasi kami sampai saat ini, yang perlu kami sampaikan kepada stakeholder, ternyata CPMK kemampuan merancang kami masih belum cukup memuaskan. Ini yang harus kita bahas, mendapatkan masukan dari stakeholder. Lalu kita kembali ke PPT. Bagaimana cara menilai CP tadi sudah disampaikan, ada indikator penilaian CP. Indikatornya itu berasal dari CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi dalam evaluasi kurikulum ini, tadi ada 8 poin yang akan dievaluasi, tambah dengan asesmen 9, ada stakeholder yang harus kami kunjungi. Ada UNAN, ada KKNI, ada Forte, ada IABI, ada Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dan KKN ini sama-sama peraturan ini. Lalu ada advisory board, ada industri, ada dosen, ada alumni. Dosen yang paling banyak. Semua aspek dari kurikulum harus diberikan oleh dosen feedback. Sedangkan alumni yang paling utama yang kami harapkan dari alumni itu adalah mengenai visi misi, PPM, profesi, capaian pembelajaran. Ini yang paling utama, tapi tidak menutup kemungkinan semuanya diberikan masukan oleh alumni hari ini. Mungkin demikian paparan saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah. Saya kembalikan kepada Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Il atas paparannya. Ya, ternyata cukup kompleks juga ya dibandingkan waktu zaman kita kuliah dulu.
Nah, jadi untuk berikutnya sesi ketiga, kami akan membuka sesi diskusi dari alumni, dan bahkan kalau ada alumni yang ingin sharing tentang pengalamannya di lapangan kerja, tentang apa yang dibutuhkan kira-kira nantinya untuk alumni kita, dipersilahkan. Pak Rizky, Pak Nasir. Oh ya, Pak Nasir, silakan Pak Nasir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen, dan seluruh alumni dan mahasiswa. Mungkin saya tidak memberi masukan, karena di sini saya lihat ada beberapa banyak alumni ini. Pak Kajur minta izin ini sama moderator, mungkin ditunjuk aja nanti ini kan. Saya sebutkan namanya dulu ini, di daftar nama ini saya lihat ada Jane Henrico. Ya. Itu mungkin Jane Henrico mungkin bisa berbagi pengalaman, itu kan angkatan-angkatan lama. Terus ada saya lihat ini Rino Anthony, dia pernah di apa itu, rasanya di luar negeri, di oil and gas. Masih Terus kayaknya, Pak. ada Susan sama siapa tadi itu, satu orang berdua dia itu, Susan sama alumni dua-duanya itu. Sebentar saya lihat dulu, saya sudah catat-catat namanya. Nah, mungkin itu diberi kesempatan pertama karena mereka kan mungkin punya pengalaman, nanti ada yang berikutnya lagi. Ya itu mungkin masukan untuk Pak moderator ya. Oh gitu. Baik, Pak. Terima kasih Pak Nasir. Jadi baik, terima kasih. Jadi sebagaimana saran dari Pak Nasir tadi, mungkin kami sebagai moderator ini aja ya, langsung menunjuk dari salah satu Udauni alumni atau rekan-rekan alumni untuk mungkin bisa sharing atau pendapatnya tentang paparan yang disampaikan Pak Ilhamdi tadi. Jadi di layar Zoom saya kebetulan untuk alumni yang paling pertama ini ada Uda Rino Anthony. Rino, silakan Rino. Terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan semua alumni, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Rino Anthony, angkatan 2002, tamatnya tahun 2007. Kebetulan sekarang lagi berada di Arab Saudi, baru 7 hari di sini, jadi masih dalam proses karantina. Sebelumnya saya mohon maaf karena sebenarnya untuk Zoom meeting kali ini saya tidak terlalu mempersiapkan data juga dan membaca sekilas saja dari visi dan misi yang kemarin saya dapat dari beberapa alumni juga. Poin saya kali ini sebagai masukan, ya saya nggak terlalu muluk-muluk, jadi yang apa yang saya rasakan saja sebagai alumni. Jadi yang mudah-mudahan ada kaitannya dengan visi dan misi dan capaian pembelajaran tadi. Jadi ada sekitar 10 capaian pembelajaran tadi kalau saya lupa tadi. Dan kalau kita lihat secara umum itu sebenarnya bisa dicapai dengan pembelajaran yang bersifat soft skill, bukan hard skill. Jadi bukan dari keteknisan kita yang lebih ke elektro. Dan sepertinya juga itu akan lebih kelihatan lagi buah dari bibit yang kita tanam itu setelah sekian tahun, lama, bisa 5 atau 10 tahun. Dan di dunia pekerjaan yang saya rasakan sekarang, setelah 4 atau 5 tahun itu, skill keelektron kita itu malahan jauh berkurang. Bisa-bisa malahan hilang sama sekali. Dan kompetitor kita bukan lagi sesama alumni elektro, udah nggak elektro lagi yang menjadi kompetitor kita. Jadi bisa dari semua background, ada yang dari tekniknya, ada yang dari ekonominya, ada yang dari hukum. Jadi kita udah bersaing seperti
nggak terkhususkan lagi. Nah, soft skill apa sebenarnya yang kita butuhkan untuk bisa bersaing di dunia kerja setelah melalui masa 4 atau 5 tahun tadi. Yang pertama ya bahasa sebenarnya, bahasa dan komunikasi. Dan di sini masukan saya juga lihat juga beberapa rekan-rekan di dunia kerja dari lulusan universitas lain, itu banyak di antara mereka yang telah mengenal bahasa asing itu semenjak awal masuk kuliah. Jadi kuliahnya itu dipresentasikan atau dilakukan dalam bahasa Inggris. Dan itu kebanyakan di luar negeri. Jadi kayak Malaysia, di ASEAN pun mereka udah pakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar ya. Dan di UNAN pun saya dengar juga ada beberapa jurusan yang udah menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Malahan jadi pilihan bagi mahasiswanya untuk mengambil bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Saya pikir ada baiknya kalau dicobakan di elektro. Saya lihat juga bapak-bapak dan ibu-ibu dosen kita juga rata-rata semua juga udah alumni dari luar negeri. Jadi saya rasa bahasa asing bukanlah suatu masalah dalam pembelajaran. Dan akan jadi tantangan bagi mahasiswa. Tapi itu harus mereka lewati karena dimanapun mereka mau bekerja nantinya, di dalam negeri kah, atau di daerah kah, atau di luar negeri kah, mereka akan butuhkan bahasa asing di situ. Kemudian juga ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan manajemen. Nah, saya nggak tahu di perkuliahan di mana mahasiswa bisa dapatkan ini dari mata kuliah gitu. Dan kalaupun dihubungkan capaian pembelajaran tentang ini dengan perkuliahan, saya pikir tidak terlalu matching. Tetapi saya pikir juga di elektro kita juga punya wadah, ada lembaga kemahasiswaan. Alangkah baiknya jika ada sinergi dari pihak jurusan dan juga dari pihak organisasi kemahasiswaan untuk bersinergi untuk bagaimana bisa mencapai tujuan-tujuan. Ya, bisa jadi seperti jurusan menginginkan ada program-program dari lembaga kemahasiswaan yang bisa mendukung tujuan dari pembelajaran tadi. Kemudian hal lain lagi, masukan saya itu tentang promosi. Nah, saya pikir ini yang paling kita rasakan selama, kalau saya sekarang udah sekitar 13 tahun tamat dari UNAN, dan saya lihat sangat minim sekali promosi dari jurusan kita keluar. Malahan seperti tidak ada yang kenal, ada elektro UNAN di Padang. Lebih terkenal lagi itu Politeknik. Jadi dulu kita sering dianggap sebagai D3-nya elektro. Dan di perusahaan-perusahaan juga seperti itu. Saya tidak akan menitikberatkan masalah promosi ini hanya kepada pihak jurusan, tapi ini juga merupakan tugas dari alumni. Alumni juga mesti meninggalkan kesan baik dimanapun mereka pernah berkarir. Sekali saja mereka meninggalkan kesan buruk, saya pikir juga alma maternya juga akan ke bawah-bawah. Tapi dari masukan untuk alumni tentang promosi ini, saya pikir bisa diceritakan di forumnya alumni juga nanti. Tapi di forum ini yang saya inginkan atau masukan dari saya, bagaimana supaya pihak jurusan bisa meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, apakah itu berupa kuliah umum salah satu contohnya, meminta ada staf ahli dari beberapa perusahaan untuk mengadakan kuliah umum, itu salah satu cara buat memperkenalkan jurusan kita. Kemudian seminar-seminar dan MOU kerjasama. Saya masih ingat sekitar 7 tahun yang lalu ketika saya masih bekerja di Duri Riau, itu pernah ada permintaan dari bos saya di sana untuk menanyakan ke jurusan elektro UNAN tentang alat yang bisa mengukur tegangan tembus. Nah, saya yakin kita punya di teknik di labor tegangan tinggi. Dan waktu itu saya berikan kontak jurusan kepada kantor,
Sayang sekali setelah dihubungi nggak ada respon. Jadi sesuai dengan masukan tadi, angka lebih baiknya kerjasama kita dengan stakeholder dan perusahaan-perusahaan di dunia kerja itu lebih ditingkatkan lagi. Dan untuk mahasiswanya, senang sekali saat-saat sekarang ini saya lihat begitu banyak gairah dari adik-adik untuk mulai mengadakan penelitian dan berkompetisi. Senang, saya lihat di Facebook atau di media sosial ada beberapa penelitian yang banyak juga dari Pak Ilham Dirusdi untuk mengupload beberapa penelitian yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat. Saya mendukung itu, dan kira-kira apa yang alumni bisa dukung untuk kegiatan tersebut, ada baiknya juga kita bisa bersinergi antara alumni dengan alma mater. Saya kira segitu dulu Pak. Masih dicatat-catat, apa mungkin nanti ada masukan kita akan berikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Bapak Ibu dosen, langsung ditanggapi aja? Sebaiknya kita banyak mendengar Pak Rizky. Ya, mendengar aja ya. Oh, Kita mendengar banyak aja. mendengar Pak Rizky ya. Oh, langsung mendengar Lalu aja, nanti Pak. setelah itu kita yang itu kita resume setelah itu. Baik. Kita butuh masukan nih. Ya. Baik, terima kasih udah Rino Antoni atas masukannya. Ya, nanti kita akan diskusikan. Jadi baik, untuk yang berikutnya mungkin mohon maaf saya main tunjuk aja. Kami minta pendapat ataupun share pengalaman dari Uda Jen Henrico. Uda Jen Henrico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dah. Ya, mohon maaf, saya lagi di luar di luar di luar rumah. Ya, enggak apa-apa dah. Suaranya tidak terlalu terdengar itu ya. Ada Pak, ada. Bagus kok Pak Jen. Bagus suaranya. Ini clear. Ya mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen-dosen teknik elektro, khususnya mungkin pembimbing saya dulu lah Pak Nasir, walaupun Pasar Kawi ada bergabung di sini, dan juga ketua jurusan dan wakil ketua jurusan Pak Andi Pawai. Mungkin saya tidak terlalu banyak dapat berbagi pengalaman ya, karena secara pekerjaan saya berkiprahnya hanya di lokal saja, di Kota Padang saja gitu. Nah, tapi hal yang menarik yang saya lihat, mungkin ini bisa juga jadi catatan juga di jadi pengembangan nantinya. Kalau bisa memang mahasiswa itu pengetahuannya tuh bisa linear dari tahun 1 sampai tahun dia tamat nantinya. Nah, saya kan mengikuti juga bagaimana pola di jurusan, mulai dari kerja praktek, seminar hasil, seminar proposal sampai seminar hasil, itu kan ada keterkaitannya. Dan ini saya lihat itu sangat positif, sehingga mahasiswa itu mempunyai ilmu yang mendalam terhadap satu bidang. Nah, kalau untuk saya sendiri mungkin di elektro, saya di ilmu keelektroannya tidak terlalu mendalam karena saya lebih fokus kepada pemrograman. Tapi di sini saya lihat yang paling penting itu tadi, salah satu kompetensi yang disampaikan oleh Pak Kajur tadi adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, di sini sangat menarik itu. Dengan keahlian kita baik di elektro ataupun pemrograman, bagaimana kita mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah baik perorangan ataupun kelompok ataupun instansi. Nah, ini sangat mendukung terhadap profesi kita di lapangan.
Nah, saya sendiri kan dari elektro itu terjunnya ke lembaga jasa keuangan. Tetapi di lembaga jasa keuangan saya menghandle aplikasi untuk perbankannya, mini bankingnya. Nah, di sini saya juga belajar juga tentang akuntansi. Tetapi yang saya lihat yang menjadi yang menjadi yang menjadi perhatian bagi saya khususnya untuk saya sendiri, ketika saya juga diminta membantu untuk menangani membantu untuk administrasi di jurusan elektro. Nah, di sini saya kan belajar mempelajari masalahnya, kemudian membantu membuat programnya. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan mahasiswa itu harus mempunyai kemampuan dasar bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah terkait di bidangnya. Nah, di sini karena ini merupakan kompetensi yang menjadi nilai capaian dari elektro, mungkin ini lebih difokuskan mulai dari tahun 1-nya. Nah, di sini saya juga berharap kemampuan mahasiswa dalam hal akademis juga ditunjang dengan kemampuan mahasiswa dalam soft skill-nya, berkomunikasi, berinteraksi dengan pihak lain, sehingga di sini kita harapkan juga support dari jurusan terkait dengan aktivitas mahasiswa yang mendukung soft skill-nya, terutama kegiatan dengan himpunan yang sifatnya produktif dan mendukung kegiatan di jurusan. Mungkin ini yang dapat saya tambahkan. Jadi kesimpulannya yang pertama, kalau bisa memang mahasiswa itu dari tahun 1 jurusan bisa menemukan bakatnya sehingga bisa dari tahun 1 itu kita kawal sampai pada saat pengerjaan tugas akhirnya, sehingga ilmunya lebih mendalam. Nah, kemudian kemampuan mahasiswa menyelesaikan masalah dan soft skill yang ada, yang mereka akan terapkan nantinya di dunia pekerjaannya atau dunia karirnya. Ini juga kalau bisa disupport juga oleh jurusan dengan berkolaborasi dengan himpunan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menciptakan atau meningkatkan soft skill dari mahasiswa ke depannya. Ini dia yang dapat saya sampaikan, Pak Moderator, Pak Rizky. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, masukannya udah Janriko. Jadi kita memang sangat mengharapkan masukan-masukan ini supaya apa ya? Salah satunya ya supaya organisasi kita ini bisa saling sinkron dengan visi dan misi teknik elektro ya, organisasi kita ya, seperti kita ketahui HMTI kita ini bisa sejalan seiring dengan visi dan misi teknik elektro. Terima kasih Jan Hendriko. Baik, izin menunjuk kembali untuk ini sharingnya kepada Uda Sariful Ikhwan, Daipul. Monitor Daipul. Pak Rizky, buka saja lah ini Pak Rizky. Kalau misalnya raise hand, misalnya ada yang ingin memasukkan ini, Ya. usulan dan sebagainya. Ya, jangan ditunjuk Pak Rizky, nanti tidak siap mungkin ininya. Ya. Baik. Jadi saya sesuai dengan kesepakatan bersama saja, Pak. Ya, jadi mungkin apabila ada yang ini kan tiba-tiba muncul, kita akan kita akan memberi kesempatan kepada Uda Uni dan teman-teman alumni yang ingin sharing pendapat. Jadi mungkin dari ini tadi dari Uda Sariful, kira-kira apakah ada sharing pengalaman, kemudian ataupun pendapat tentang ini tadi, Darpul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Rizky. Yang saya hormati Pak Muhammad Ilhamdi Rusdi sebagai selaku Ketua Jurusan.
dan Bapak Ibu dosen saya semuanya di sini, rekan-rekan senior, alumni, dan juga mahasiswa hadir ya. Ini saya ditodong 2 kali jadi di sini. Tenang, Pak, tenang, Pak. Sebenarnya saya itu kan kalau terkait untuk masukan bagusnya sebenarnya kan dari industri. Kalau saya sama dengan Bapak Ibu dosen yang lain juga dari akademisi, beda kampus saja barangkali. Saya di Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Jawa Tengah. Jadi ngajar S1 juga. Tapi saya luar negeri, swasta maksudnya. Baik, barangkali untuk masukan saja dari saya terkait pembelajaran kita. Kalau masalah capaian pembelajaran, visi misi dan lain sebagainya, tadi saya barangkali tidak memberikan masukan yang lebih jauh karena baik Bapak Ibu dosen yang berada di struktural barangkali yang lebih banyak memahami itu. Ada beberapa hal terkait yang saya temui di tempat saya. Pertama, masalah berbahasa Inggris. Barangkali tadi Darino juga sudah menyampaikan kita agak kurang dalam hal berbahasa Inggris ini, sehingga terkadang ketika kita sudah di luar kita kesulitan untuk bersosialisasi dengan dari alumni-alumni dari daerah, dari kampus lain. Nah, di beberapa kampus saya lihat untuk sidang dan seminar itu menggunakan bahasa Inggris. Saya tidak tahu di kampus kita sekarang apakah sudah menggunakan bahasa Inggris di seminar atau tidak. Cuman waktu saya akan seminar proposal tahun 2007 atau 2008 itu ada rencana untuk mengadakan seminar dan sidang berbahasa Inggris. Kita sudah ketakutan waktu itu, tapi kan sebenarnya bagus. Bagus. Tapi akhirnya nggak jadi diterapkan gitu. Nah, di sini di tempat saya di sini sekarang ini memang mahasiswa kalau seminar atau sidang itu berbahasa Inggris. Memang terbata-bata atau kadang melihat teks, tapi tidak masalah. Saya lihat pada akhirnya memang mereka dipaksa untuk berbahasa seperti itu. Nah, efeknya saya lihat bagus. Kemudian yang kedua terkait ini referensi dalam tugas akhir. Dulu saya tidak kenal apa namanya jurnal. S1 saya tidak tahu apa itu jurnal. Kemudian S2 juga saya ketika akan tamat baru apa sih jurnal itu, baru tahu gitu. Nah, barangkali di S1 selain dari buku teks yang menjadi pegangan utama mahasiswa, barangkali juga sudah dikenalkan tentang jurnal. Jadi jurnal bagaimana kita mengambil ilmu-ilmu baru di jurnal dan penelitian-penelitian terbaru. Sehingga kalau nanti alumni ini melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka kemudian sudah terbiasa. Kemudian yang ketiga terkait kesolidan alumni. Barangkali di kita di elektro ini wallah alam ya, saya juga belum dapat grup alumni elektro yang menghimpun semua jenjang. Nah, barangkali sudah pernah ada, tetapi kemudian hilang lagi. Nah, barangkali menurut saya ada rekan-rekan yang di beberapa universitas saya lihat
memang alumni itu disolidkan oleh kampus. Jadi dikoordinir oleh salah seorang dosen yang barangkali kan di kampus kita itu dosen itu juga ada yang sebelumnya alumni. Nah, dosen alumni ini barangkali bisa mensolidkan alumni-alumni yang dari jurusan kita, sehingga nanti masukan informasi tentang pekerjaan, kemudian perekrutan di tempat kerja mereka itu akan lebih soft, lebih mudah untuk diterima atau ya lebih gampang. Dengan kesolidan alumni itu, saya kira alumni-alumni dari kita nanti akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, barangkali itu masukan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daipul untuk masukannya yang kurang lebih ya memang permasalahan yang kita hadapi saat ini. Baik, dari udah alumni dan rekan-rekan alumni, apakah ada yang mau untuk sharing, memberikan pendapat? Kami terima. Atau ini saya ada dapat rekomendasi salah satu dari alumni kita ini entrepreneur. Jadi Pak Yopi Listiadi, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Saudara Yopi. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ilham Rusdi selaku Kepala Jurusan dan semua Bapak Ibu dosen yang saya sangat hormati, dan juga udah uni-uni rekan-rekan semuanya. Mungkin kalau misalnya ada yang kenal saya, terus mungkin saya sedikit coba bercerita tentang entrepreneur. Saat ini saya masih sebagai karyawan juga, dan juga paralel saya juga belajar untuk berbisnis. Saya mendirikan perusahaan PT, sambil saya bekerja sebagai karyawan di Internet Service Provider, Bisnet Network. Saya mendirikan PT, itu gerak di bidang konstruksi telekomunikasi, fiber optik, terus tentang jaringan internet, dan software, dan segala macam. Sebelumnya waktu kuliah dulu ada kuliah kewirausahaan ya. Cuman waktu itu saya juga ikut program kewirausahaan dan dapat juga waktu itu dana 20 juta dari UNAN. Waktu itu saya mencoba ternak lele waktu itu. Karena mungkin latar belakang profesionalnya belum terlalu dapat. Nah, saat ini ketika saya udah 8 tahun tamat dari UNAN dan 8 tahun juga bekerja di bidang internet service provider, dan saya juga ingin berkecimpung di bidang itu. Jadi saya di 2018 saya mendirikan PT Carano Integrasi Teknologi, atau juga merek dagangnya saya bikin namanya indonaworkers.com. PT ini alhamdulillah mendapatkan customer 2 tahun berjalan ini. Saya sudah mendapatkan customer BUMN seperti Airnav, PT KAI, Pelindo, dan terbaru ini Semen Padang. Terima kasih untuk Darino Antoni yang sudah mau menjadi investor untuk proyek saya di Semen Padang.
dan mungkin juga tidak tutup kemungkinan ada udah atau rekan-rekan yang lain menjadi investor. Kalau saran saya atau mungkin boleh dibilang sebagai masukan, mungkin ada kegiatan entrepreneur yang disemarakan di jurusan gitu. Mungkin lebih tepatnya ke bidang kita, misalnya kalau misalnya saya telekomunikasi, mungkin di bidang telekomunikasi, bisa juga mungkin di bidang nanti elektrikal. Nah, karena apa? Semakin ke sini itu saya lihat lapangan pekerjaan memang semakin susah. Karena jujur saja Pak atau ibu-ibu atau udah ini, saya pernah ke Jakarta 2 tahun kerja di perusahaan swasta. Mungkin kapasitas masing-masing berbeda. Ada yang mungkin kapasitasnya bagus, bisa bekerja di perusahaan yang bagus, atau mungkin BUMN, bahkan mungkin di luar negeri. Memang ada kapasitas masing-masing kita berbeda, tapi tidak menutup kemungkinan kita punya bakat-bakat tertentu. Misalnya saya mungkin ada bakat sedikit bisnis, mungkin saya mencoba untuk berbisnis. Alhamdulillah, hanya perusahaan seumur jagung, tapi udah bisa mendapatkan 4 customer BUMN. Itu mungkin saran-saran saya untuk yang entrepreneur. Untuk materi-materi sesuai dengan mata kuliah yang sesuai dengan tuntutan industri, mungkin juga disemarkan lagi. Contohnya saja mungkin di bidang saya telekomunikasi. Telekomunikasi ini pada saat ini sangat beririsan dengan information technology atau IT, di mana kita media kita berbicara atau media kita berhubungan saat ini juga terhubung dengan internet. Tidak jauh dari IT. Jadi kemungkinan materi-materi pembelajaran untuk telekomunikasi juga mendekati ke IT. Juga kebetulan proyek saya di Semen Padang saat ini itu berhubungan dengan Internet of Things. Jadi Semen Padang mau membuat infrastruktur untuk Internet of Things. Jadi kebetulan saya ada latar belakang untuk infrastruktur fiber optik, jadi saya bisa maju ke Semen Padang dan bekerja sama dengan PT tertentu di sini, dan alhamdulillah bisa dapat gitu. Mungkin untuk tuntunan industrinya lebih di komunikasi dengan industri mungkin lebih bagus lagi, sehingga mata kuliah atau bahan ajar sesuai dengan tuntutan industri. Ya mungkin saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Kalau misalnya kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali nih dari Saudara Yopi, masalah mengaitkan disiplin ilmu kita ke entrepreneur ya. Seperti yang kita ketahui, untuk lapangan kerja memang agak susah sekarang ya Pak Il. Ya, capaian PPM kita yang ke-6 itu kan memang menghasilkan alumni yang berwirausaha nih Pak Yopi. Ini yang harus kita jadikan narasumber juga ke adik-adik mahasiswa, kerjasamanya gimana ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Saudara Yopi. Kemudian untuk berikutnya mungkin pada udah alumni, rekan-rekan alumni, jika ada yang mau langsung memberikan masukan, saran, ataupun sharing pengalaman, kami persilahkan. Ini powerful sekali loh ini meeting kita hari ini, berbagai macam kalangan ya Pak. Ya, ada yang industri, ada yang alumni yang dari pendidikan juga. Iya Pak. Ayo Pak Rizky, digali Pak Rizky. Iya Pak. Apa? Ada Bu Dila tuh, Bu Dila. Yang udah selesai S3-nya ya. Bu Dila. Iya. Unidila. Ya. Halo. Unidila. Ya, Unidila. Assalamualaikum nih. Dila junior udah. Junior. Iya. Silakan Saudari Dila untuk sharing. Pakai video atau enggak usah ya? Apa? Malu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share videonya Anda ketahuan. Oh, malu. Astaga. Halo, it is me, Dila. Jadi mungkin buat yang belum pernah ketemu, Dila adalah alumni Teknik Elektro tahun 2009. Dulu prodinya adalah telekomunikasi. Jadi Dila wisuda itu tahun 2013 dan setelah Dila wisuda bulan Agustus tahun 2013, kemudian bulan Oktobernya terbang ke Jepang dan semenjak itu belum pernah balik lagi ke UNAN sama sekali. Jadi ngelihat udah senior, ngelihat junior, ternyata sekarang udah jadi pada dosen. It's like amazed, wow, udah banyak hal yang berganti gitu kan. Jadi sekarang dia gugup nih, gugup untuk membagikan apa yang bisa Dila bagi. Makasih banget buat Teknik Elektro yang udah ngadain Zoom meeting ini. Dila tahu informasi ini dari Instagram sebenarnya. Nah, gimana sih perjalanan Dila dulu dari zaman kuliah? Jadi Dila itu dulu zaman kuliah suka banget diskusi sama Pak Ilham suka diskusi sama Pak Ilham. Jadi kalau ada ide, Pak saya ada ide gini. Dan juga kebetulan waktu zaman kuliah S1 itu, Dila juga sempat jadi asisten laboratori komputer di bawah bimbingan Pak Ilham Dirusdi lagi. Nah, kemudian setelah selesai S1, fokus Dila kan telekomunikasi. Dan di situ Dila bikin alat untuk deteksi dini penyakit jantung. So, what happened with me, Dila memutuskan untuk kuliah ke Jepang. Dan di kuliah di Jepang itu Dila milih untuk ambil program doktor. Nah, program dokternya ini program dokter 5 tahun. Dan mungkin ini perlu jadi catatan buat para mahasiswa yang masih kuliah di Universitas Andalas saat ini. Jadi dari awal Dila masuk Teknik Elektro, Dila emang udah target bahwa Dila pengen masuk telekomunikasi. Dan di tahun kedua, Dila juga udah afirmasi ke otak Dila bahwa habis wisuda Dila nggak mau di Indonesia, Dila maunya ke luar negeri. Nah, jadi semenjak tahun kedua itu Dila coba ikut berbagai macam lomba, baik itu lomba di lingkungan kampus atau di tahap nasional. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menang, tapi tujuannya adalah untuk dapat pengalaman, dapat networking. Karena kalau kita ikut lomba, kita tuh nggak cuma tahu ruang lingkup kapasitas teman-teman kita doang, tapi teman-teman se-Indonesia. Jadi kita nggak jadi katak dalam perahu, nggak merasa pintar sendiri seperti itu. Apa lagi ya? Ngomongin tentang ilmu yang paling applicable untuk di masa depan. Seperti yang udah bahas sebelumnya bahwa soft skill itu sangat penting dan mungkin ada beberapa hal di dunia teknik elektro yang tidak terpengaruh dengan industri, but things that I would like to emphasize that sangat penting sekali bagi kalian mahasiswa teknik elektro di bidang telekomunikasi pada khususnya untuk paham sekali dengan signal processing. Karena signal processing itu bisa digunakan untuk dalam aplikasi ilmu apapun. Dan kemudian bidang ilmu lainnya yang sangat penting adalah baik itu Anda di teknik tegangan tinggi ataupun itu di telekomunikasi, paham statistik itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita mengerti bagaimana cara mengaplikasi atau menganalisis data dengan menggunakan analisa statistik yang benar, jadi kesimpulan kita juga benar. Karena waktu kita melakukan research, ujung paling akhir itu biasanya yang kita lakukan adalah penelitian ini significant difference atau enggak. Nah, untuk tahu significant difference atau tidak suatu data, biasanya kita nggak cuma ngelihat dari average doang, tapi bisa jadi kita analisis dengan menggunakan p-value dan lain-lain. Jadi perlu dicatat bahwa benar-benar deh ikutin kuliah statistiknya. Karena dulu kita di angkatan 2009 waktu belajar statistik ada materi yang kepotong. Sayang banget, materi penting kepotong waktu itu. Jadi saya belajar lebih dalam lagi statistik waktu udah kuliah S2 di Jepang. Ya, mungkin lebih jelasnya saya kuliah dokter di Universitas Kyushu. Sama kayak Pak Ilhamdi, kita sama-sama lulusan Jepang. Kemudian ilmu yang paling penting yang ketiga adalah programming. Seperti yang senior Udayopi misalnya tadi udah bilang kan bahwa
teknik elektro, terutama telekomunikasi itu pada ujungnya itu beririsan dengan IT. Nah, programming itu sangat penting karena dengan programming kita juga bisa analisis data kita gitu. Dan mungkin program dasar apa sih yang paling diperlukan baik itu di bidang industri ataupun di bidang akademia, yaitu paham sih deh. At least kalian ngerti sih. Kalau mau naik level lagi ya MATLAB, it will be better. Kemudian apalagi sih hal-hal di luar elektro yang perlu ditingkatkan oleh para mahasiswa? Menurut Dila, itu coba deh sering-sering main ke perpustakaan. Sering-sering baca-baca, ya mungkin sekarang bisa sih via internet ya. Tapi coba aja sering baca sumber-sumber artikel berbahasa Inggris. Karena sumber-sumber terjemahan itu kadang-kadang bisa jadi terjemahannya salah atau tidak lengkap. Nah, akan lebih menguntungkan bila kita membaca suatu artikel itu dari penulis pertamanya langsung daripada hasil terjemahan. Dan and then the last thing that I would like to say that it is really important for the students ketika kalian masuk elektro atau mungkin bahkan dari SMA kali ya, coba deh setting goal kalian. Setting goalnya mau ke dunia akademia atau ke dunia industri. Karena kalau kalian mau ke dunia akademia, mungkin setting goal kalian adalah S3. Dan kalau kalian inginnya ke industri, mungkin setting goal kalian adalah ikuti habis S1, ikut sertifikasi, misalnya sertifikasi Cisco misalnya gitu kan. Karena dengan kalian punya sertifikasi, bisa jadi gaji kalian jadi lebih tinggi, seperti itu. Kayaknya itu doang dah yang mau bilang. Hai. Oke, thank you. Ya, terima kasih Dila. Sangat membantu sekali ini ya apalagi untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin ikut dalam Zoom meeting ini. Pak Rizky. Ya, Pak Nasir. Ya, Pak. Boleh enggak saya tanya siapa itu Dila tadi itu? Oh, boleh, Pak. Silakan, Pak. Mungkin kan kalau orang mau belajar bahasa Inggris itu kan ke luar negeri, bisa enggak dia share gitu sedikit itu bagaimana dia pengalamannya belajar bahasa Inggris supaya bisa menjadi panduan bagi junior atau kita dalam intikan dalam mengajarkan bahasa Inggris, atau ada semangat bagi yang lain? Nah, ya Pak. Silakan Saudari Dila. Jadi Pak, Dila tuh pemalas kalau untuk ikut les. Harus ada Dila pemalas untuk ikut les atau kuliah tambahan misalnya gitu kan. Jadi harus ada motivasi yang kuat banget. Jadi motivasi yang kuat itu apa? Ikut lomba. Karena kalau misalnya performance kita jelek, bakal bikin malu bukan diri kita sendiri, tapi kita bisa bikin malu pihak kampus atau dan lain-lain. Jadi Dila lebih sering maksa diri Dila untuk ikut lomba berbahasa Inggris. Misalnya untuk mahasiswa nih lomba berbahasa Inggrisnya model United Nations. Itu mungkin bisa dilihat tuh. Itu model United Nations tuh kalau untuk anak-anak international relationship sangat bergengsi karena semua mahasiswa di seluruh Indonesia bahkan di negara lain bakal ngumpul dan debate tentang pendapat mereka sendiri. Karena mungkin kalau kita cuma belajar bahasa Inggris di les atau di teman-teman, karena teman-teman kita juga nggak punya minat yang sama gitu. Tapi kalau kita ikut lomba, biasanya orang yang ikut lomba itu adalah orang yang juga punya visi yang sama gitu. At least pengen bisa bahasa Inggris juga gitu. I think that is what I did, Pak. Okay, thank you very much. Welcome. Oke, sudah bisa jadi wartawan VOA juga nih kayaknya. Iya. Terima kasih Dila. Terima kasih Saudari Dila. Jadi ya adik-adik mahasiswa, jadi belajar bahasa Inggris dengan setting goal terlebih dahulu seperti yang telah di-sharing oleh uni alumni saudara-saudari mahasiswa tersebut. Setting goal terlebih dahulu. Setting goal, kemudian dari sana baru kita termotivasi untuk supaya bisa untuk bahasa Inggris ini. Terima kasih Saudari Dila untuk masukannya dan sharingnya. Kemudian udah alumni yang lain, apakah
ada yang mau untuk sharing dan berbagi pendapat, kami persilakan. Atau Pak Imron ada ini nggak? Pak Imron kan udah lama ngajar di Teknik Elektro kan. Nah, jadi kira-kira ada rekomendasi nggak? Kira-kira alumni mana yang mau kita gali ini? Ada itu Susana sama. Oh iya. Iya Pak, kita ini udah mulai lengkap nih dari apa namanya profesi mandiri kita, sudah mulai ada yang menamatkan pendidikan menjadi researchers, ada yang wira swasta, ada yang manajer sudah, apalagi nih yang belum. Masya Allah, Pak Imron ingat Iya, Susan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Susana. Oh, ini Susana. Jaringannya terputus kayaknya. Iya, iya. Kita tunggu aja ya, Pak. Ini terputus jaringannya. Tunggu sebentar atau nanti kesempatan berikutnya. Iya. Kemudian dari sisi gender juga sudah bagus, sudah ada ya perempuan yang masuk, laki-laki. Seringkali teknik itu identik dengan laki-laki, tapi ini kita di elektro cukup alhamdulillah yang perempuan-perempuan bagus berkiprah. Alhamdulillah, Pak. Masya Allah, Pak Imron, apa tadi sinyalnya terputus? Iya. Iya. Dan Iya. Alhamdulillah Pak Imron masih ingat ya sama Masih Susana. member. Videonya mana Susana? Oh ya Ibu, ini saya dengan suami. Ini sinyal suami kebetulan angkatan 97 juga, Habdi Amri. Kami sinyalnya agak mungkin agak nanti terputus karena posisi saat ini lagi di kebun. Waduh, ini tadi udah kemana-mana ya, udah ada yang di Jepang, di Arab. Nah saya mau di kebun. Bu Susana, kebunnya itu yang ditunggu-tunggu sama Pak Aulia itu. Tolong videonya, Bu. Aduh, video. Pak Aulia kalau dengar kebun itu semangat beliau. Baru ini Bapak, ini saya baru keluar dari kebun karena berusaha mencari sinyal. Nah ini lagi di mobil. Selalu paham di Amri. Terima kasih ya. Terima kasih. Mungkin langsung aja ini minta masukannya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin untuk junior ya mungkin ya, perkenalkan saya Suzan Azen angkatan 99, saat ini bersama dengan suami juga Hamdi Amri angkatan 97. Posisi kami adalah saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi alhamdulillah sejak tamat dari UNAN suami bekerja, Hamdi kerja di PT Timah, jadi tambang ya, di pertambangan. Nah sementara saya sendiri alhamdulillah diterima di PLN dan ditempatkan di sini di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kami sejak tahun 2006 sudah di sini. Nah terkait dengan UNAN sendiri, dengan alumni ya, saya sangat berterima kasih. Kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari Universitas Andalas, karena kami saat ini itu adalah berkat karena jeripayah bapak-bapak dan ibu dosen mengajarkan kami. Nah, alhamdulillah sekali ilmunya sangat bermanfaat. Kebetulan saya di PLN sejak awal masuk memang langsung di sistem, jadi cocok sekali lah dari materi-materi kuliah langsung sangat bermanfaat untuk menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan di pekerjaan. Ini sampai dengan tahun kemarin saya masih di sistem, tetapi setahun belakangan ini dipindah ke marketing, jadi cukup jauh ya antara sistem dan marketing. Nah,
memang benar, mungkin tadi ada beberapa tahun, 4-5 tahun ilmunya sudah tidak terpakai, tapi saya alhamdulillah sampai 12 tahun ini ya di PLN masih tetap menggunakan ilmu-ilmu yang dipelajari di teknik elektro. Nah, berbeda mungkin karena suami lagi nyetir, saya ceritakan sendiri, berbeda sedikit dengan suami, beliau di pertambangan di mesin ya. Jadi malah menangani tentang alat-alat keruk di PT Timah, jadi alat-alat pengerukan PT Timah. Tetapi memang materi-materi kuliah seperti hidrolik ya, sangat banyak terpakai. Jadi menurut kami sih secara keseluruhan apa yang kami pelajari di teknik elektro UNAN itu sangat bermanfaat sekali. Memang perlu ada penambahan-penambahan seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya ya, para alumni sebelumnya, seperti soft skill ya, seperti bahasa Inggris, kemudian cara berkomunikasi, kemudian bagaimana menulis. Nah, itu sangat terpakai sekali. Saya sedikit cerita mungkin pengalaman pribadi ya, alhamdulillah di PLN diberi kesempatan kemarin itu untuk melanjutkan S2. Nah, apa yang dipelajari atau pengalaman selama S1 kemarin di Andalas itu sangat bermanfaat pada saat ikut tes, karena kan ada wawancaranya juga, dan juga materi-materi dasar seperti yang tadi disampaikan Mbak Dila, statistik itu sangat terpakai sekali untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Bahasa Inggris juga sebagai salah satu persyaratan untuk lulus di jenjang berikutnya juga. Nah, kemudian kesempatan lain, nah mungkin ini saya nggak tahu di UNAN seperti apa ya Bapak Ibu, karena udah lama nggak pulang ke Padang dan udah lama mungkin sejak tamat belum pernah balik lagi ke UNAN, belum pernah datang ke UNAN. Mudah-mudahan insya Allah nanti kalau kami pulang kampung kami bisa singgahlah ke UNAN. Nah, alhamdulillah setelah selesai S2 saya mungkin Pak Ref ingat tahu ya, mungkin sama Pak Wahri ya, Pak Wahri dekan Fakultas Teknik UBB. Nah, kebetulan saya kenal dengan Pak Wahri dan ditawari juga sebagai dosen bantu di Universitas Bangka Belitung. Nah, jadi pada keseluruhan apa yang kami pelajari ya, kami di S1 selama di Universitas Andalas itu menjadi dasar kami untuk melakukan banyak pekerjaan apapun lah jenisnya, baik itu di PLN sendiri yang saya jalani sekarang ataupun tambahan-tambahan ya misalnya tadi ya sedikit menyumbang Universitas Bangka Belitung ya, ataupun ya berkebun seperti saat ini juga karena kebetulan kebunnya dekat dengan kampus dan ada aliran sungai, berharap suatu saat bisa mendirikan PLTA mikrohidro nih yang kemarin juga ada dipelajari juga di kampus. Jadi alhamdulillah sekali, benar-benar sangat bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Bapak Ibu dosen. Terima kasih banyak kami ucapkan, sangat bermanfaat Pak Bapak Ibu, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ini dan termasuk Pak Eka ya yang beliau dulu juga banyak mengajarkan kami, mudah-mudahan menjadi amal jariah juga buat beliau. Amin. Mungkin itu Bapak, Ibu atau Pak Hamdi mau menambahkan? Mungkin sambil nyetir Pak. Silakan Pak ya. Ya, yang kita rasakan bahwa alumni dari UNAN itu ketika masuk ke perusahaan, ketika kita dites itu tidak kalah gitu ya. Kita harus banyak kadang-kadang dari alumni ITB pun bisa kita nggak lewat. Apakah itu terserah itu apakah karena keberuntungan atau Mbak, yang jelas banyak pengalaman mungkin teman-teman juga bahwa ketika itu kita udah bisa bersaing dengan alumni lain. Terus mungkin yang perlu juga kalau saya rasakan di Timah ya, untuk alumni elektro memang
apakah belum kelihatan ada aplikasi atau penerimaan, tapi sampai sekarang yang elektro junior itu tidak ada yang masuk. Terakhir ada teknik mesin yang masuk yang dari Universitas Andalas ya. Apakah karena di Pangkal Pinang kali ya, yang alumni UNAN tekniknya terutama itu tidak ada di timah gitu. Oke. Dengan baru 2 orang. Tidak bertambah lagi gitu Pak ya? Iya, apakah kan mungkin harus diajak ke kebun dulu kayaknya. Padahal perusahaan. Kalau Amri sendiri gimana ceritanya sampai ke timah? Karena yang duluan ke Bangka Belitung itu Susan. Jadi saya masih Jakarta, kebetulan ada penerimaan. Jadi nemanian itu Pak Imran, menemani Susan pergi. Ambil menemani Luar Susan. biasa. Luar biasa. Jadi kalau sebelumnya di pabrik kabel. Kalau itu masih ada hubungan dengan elektro. Jadi sebelumnya itu sempat di Jakarta di pabrik Kabelindo. Resign dari situ karena udah diterima di Bangka karena anak udah lahir, jadi ngikut susahnya ke Bangka Belitung. Dan sampai sekarang bertahan di sini karena memang lingkungan, keamanan dan lain-lain di sini bikin betah di sini seperti itu. Makanya tidak pengen keluar dari Bangka Belitung seperti itu. Mungkin untuk sementara seperti itu, Pak. Oke. Di kota mana, Susan? Di Pangkal Pinang, Ibu. Pangkal Pinang ya. Saya dulu KKN di Mentok. Oh iya, Mentok itu 3 jam Bu dari Pangkal Pinang. Iya. Main-main Ibu Bapak ke sini kalau nanti mungkin ada kunjungan atau kebetulan ke Bangka Belitung mau dapat menghubungi kami. Insya Allah nanti kita ajak muter-muter di Bangka Belitung. Oh, siap. Insyaallah. Saya mau mengikuti jejaknya Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Baik, mungkin itu Bapak mungkin ada teman-teman lain di mungkin yang ingin menyampaikan masukannya juga untuk teknik elektro Universitas Andalas. Mungkin demikian Bapak Ibu, jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Susan dan Uda. Semoga dalam perjalanan pulang sepertinya ya. Semoga ini sampai rumah dengan aman. Terima kasih sharingnya. Pak Rizky, kita akan menuju asar ya Pak Rizky. Lihat waktu Pak Rizky. Oh iya, sudah. Sebentar lagi nih. Iya. Mungkin Aduh, 1 atau 2 lagi ya. Iya. 1 atau 2 lagi ya Pak ya. Tidak terasa waktu ini berjalan cepat aja Pak. Ya, senang ini ketemu dengan alumni nih. Luar biasa. Terasa enak ringan sekali rasanya. Lupa jadi tugas merevisi kurikulum. Cerita-cerita. Ya Pak, benar Pak. Tujuan akhir kita kan tetap untuk gimana peningkatan kurikulum kita kan. Iya. Baik, jadi ini maaf nih saya dapat rekomendasi Saudara Hamdi Reza. Empat moderator ya. Hamdi Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saudara Hamdi. Iya Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya hormati Pak Ilhamdi Rusdi selaku Kepala Jurusan Teknik Elektro, semua Bapak Ibu dosen Jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas, dan Uda-Uda dan Uni-Uni alumni Teknik Elektro beserta mungkin adik-adik angkatan dan mahasiswa. Semoga kita semua sehat selalu, amin. Amin. Yang pertama Pak, mungkin saya bisa sharing-sharing pengalaman mungkin ya Pak. Saya di elektro angkatan 2008, lulus wisuda 2012. Saya saat ini bekerja di PLN Pak.
itu dari tahun 2016, di mana PLN ini sebelum di PLN saya sudah 3 kali juga Pak bekerja di perusahaan lain, jadi di PLN sudah perusahaan keempat gitu Pak. Nah, sebelumnya saya kerja di pabrik di bagian maintenance di Asahi Mas Flat Glass, di Astra juga pernah, di oil and gas di bagian inspeksi dan sertifikasi di bagian PJIT-nya. Kemudian semua di bidang elektrikal semua Pak. Dan sekarang di PLN juga alhamdulillah saya juga penempatan sekarang di daerah Sumatera Utara itu sebagai supervisor teknik Pak di ULP Kuala, UP3 Bukit Barisan, wilayah Sumatera Utara. Nah, di sini kalau boleh saya sampaikan ilmu yang saya peroleh, yang kami peroleh dari waktu jenjang S1 itu sangat jadi bekal di tempat bekerja sekarang Pak, khususnya di PLN, apalagi sekarang saya pun juga ditempatkan di bagian teknik Pak, di bagian distribusi ya Pak ya. Jadi pengalamannya ilmunya yang lebih bermanfaat. Kebetulan saya dulu di Elektro Unan kan di bagian arus kuat Pak, dan sangat nyambung dengan beban amanah sekarang, tanggung jawab sekarang itu lebih fokus ke distribusi, di mana distribusinya ini khususnya ke jaringan TM ya Pak, tegangan menengah. Yang kalau tadi kan informasi dari Uni Susana lebih ke transmisi ya, atau lebih ke sistem ya. Kalau saya Pak lebih ke distribusi. Namun ini kita di sini hanya sebagai mensupervisi Pak. Jadi bagaimana merencanakan pemeliharaan, baik itu pemeliharaan komponen. Jadi intinya kita merencanakan pekerjaan, misalnya di suatu jaringan bebannya sekian ampere gitu kan Pak. Jadi untuk kan beberapa proteksi ada seperti FCO ataupun recloser gitu. Jadi di situ juga kita bisa hitung secara atau mungkin bisa menyarankan secara teorinya nanti untuk proteksinya sekian ampere gitu. Jadi ilmu yang dari LabTT, SDTE, kemudian LKEE juga sangat bermanfaat Pak. Kemudian dulu saya juga waktu di kuliah aktif juga di labor dasar teknik elektro Pak, dan itu sangat bermanfaat. Apalagi sebelum di teknik saya di bagian TE Pak, di bagian transaksi energi, khususnya di bagian KWH meter. Jadi betul-betul saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu untuk ilmunya memang benar-benar teraplikasikan di PLN gitu Pak. Kemudian kalau saya pribadi Pak, mungkin karena ada suka-suka nulis juga mungkin Pak ya. Jadi saya juga membuat aplikasi juga. Saya ada beberapa juga sudah saya share juga Pak sama teman-teman PLN. Itu aplikasi panduan KWH meter prabayar. Itu dia berbasis Android. Itu mungkin beberapa alumni sudah ada share juga, sudah kita share. Udah beberapa ada yang teraplikasikan juga di wilayah lain, ada seperti di Pulau Jawa, di Pulau Bali pun juga sampai minta berkasnya juga. Nah itu alhamdulillah Pak, memang niatnya dulu Pak, memang dulu niatnya pengen ngajar gitu Pak. Jadi flashback lagi dulu tes PLN waktu sedang S2 di UGM gitu Pak. Sebelumnya minta maaf mungkin kepada Bu Melda sama Pak Ref, dulu waktu nyambung S2 minta surat rekomendasi, kemudian baru semester 1 S2 di UGM sudah lulus di PLN, jadi mungkin lebih jalannya mungkin di sini, mungkin makanya saya mungkin mengambil di PLN. Ya, mungkin demikian dari saya mungkin Pak. Ya, demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saudara Hamdi. Memang benar, tetap rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia memang hanya bisa berusaha mencapai cita-cita kita. Terima kasih Saudara Hamdi untuk masukannya. Terima kasih Pak Nasir. Ya, Pak Nasir. Rahman angkat tangan Pak. Ada Fadlur Rahman angkat tangan, alumni.
Mungkin saya Oh mau ya, komentari sedikit. Jadi yang tadi oh kan ya, dia ini salah satu yang memenuhi yang satu tadi itu Pak, karena dia kan supervisor, level supervisor, jadi dia sudah ya. memenuhi yang profesional satu itu kan yang nomor 1. Alhamdulillah ya betul. Nah, karena ada 4 Alhamdulillah. tahun ya. Terima kasih. Ya, Ya, tapi ya, dia dari memang. 2000 berapa tadi 2012, 2016, berarti kan Ya, ya. dia sudah levelnya kan manajer dasar di PLN itu. Itu Iya, informasi Pak. alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Alhamdulillah, Nasir informasinya. Alhamdulillah alumni kita sukses di luar sana. Baik, untuk berikutnya udah Pak Dulur Rahman. Luar biasa 82 peserta. Terima kasih Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari Rizky, kebetulan Wak junior Uda 2009. Oh iya. Oh iya, iya, iya. Mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang saya hormati, saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih dengan adanya sharing session kesempatan kali ini gitu Pak ya. Lalu kepada teman-teman, rekan-rekan dan udah alumni, semoga dalam keadaan sehat semua kita. Dari beberapa udah senior yang sudah menyampaikan pengalaman, masukan dan lain-lain, saya juga ingin menambahkan beberapa sedikit Pak terkait pengalaman yang saya hadapi juga ketika mulai berkecimpung atau mulai lulus dari elektro dan menginjakkan kaki di dunia kerja. Kemudian kembali kita menitik beratkan ke kemampuan bahasa Pak sebenarnya mungkin ya. Sudah berulang-ulang dari beberapa senior-senior, rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen tadi menyampaikan, memang sangat diperlukan sekali kemampuan bahasa, terutama bahasa Inggris ketika adik-adik yang sudah lulus untuk masuk ke dunia kerja. Karena dari pengalaman saya ketika pertama kali melaksanakan interview dunia kerja itu langsung dihadapi dengan bahasa Inggris, dan pada saat itu kondisi saya dalam berbahasa Inggris juga kurang gitu kan. Nah itu menjadi suatu catatan penting dalam perjalanan saya gitu kan. Oh, ternyata bahasa Inggris itu sangat penting ketika memasuki dunia kerja, karena ketika di kampus itu sangat sedikit sekali gambaran apa sih yang akan kita hadapi di dunia kerja nanti gitu. Lalu mungkin sebagai yang ingin saya beri masukan dari saya ini terkait bagaimana menghadapi dunia kerja ketika kita baru lulus dari dari kampus itu Pak. Pengalaman saya ketika saya mulai akan mendekati masa kelulusan, yang saya lakukan dan teman-teman lakukan adalah meng-approach secara mandiri ke beberapa senior yang sudah bekerja, yang kita kenal, mungkin yang lebih kenal dekat gitu, untuk melakukan konsultasi apa yang perlu kami persiapkan ketika menghadapi dunia kerja. Karena ketika itu saya merasa sangat minim wawasan saya terkait bagaimana menghadapi dunia kerja. Nah mungkin salah satu cara yang bisa diterapkan adalah melakukan sinergi, kembali menyambung dari Udarino tadi, sinergi antara pihak jurusan dan organisasi mahasiswa, mungkin khususnya adalah HMTE di sini, untuk ketika masa-masa adik-adik yang akan lulus ini lebih diberi wawasan atau ada beberapa kefokusan terhadap bagaimana persiapan yang harus dihadapi ketika menginjakkan kaki ke dunia kerja, mungkin melakukan sharing session dengan beberapa alumni yang sudah berkompeten gitu. Lalu kembali ke pengalaman saya di kampus ketika saya menghadapi waktunya KP atau kerja praktek itu, belum punya terlalu banyak list untuk di mana saya akan KP, karena ketika itu kami bergerak secara mandiri. Kami harus mencari perusahaan mana sih yang harus kami tuju yang sesuai dengan bidang konsentrasi mata kuliah ataupun passion kita sendiri yang akan kita jalani nantinya di dunia kerja itu Pak. Harapan saya mungkin ke depannya nanti ada sinergi antara kampus dan industri, menyambung kembali dari masukan Udaroni adalah promosi ke masing-masing ke dunia industri terkait kampus, mungkin bisa melakukan MOU atau apapun lah antara kampus dan dunia industri untuk kesiapan lahan KP untuk adik-adik, ataupun bisa lebih ke penelitian juga untuk ketika teman-teman mahasiswa melakukan skripsi di dunia industri, karena yang akan mereka hadapi nanti adalah dunia itu gitu kan Pak. Lalu terakhir yaitu
ketika saya mulai menginjakkan kaki di dunia kerja, lalu berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, ada yang menurut saya hal menarik yang bisa didapatkan adik-adik di kampus ketika masa kuliah yang bisa membantu teman-teman dan adik-adik kuliah yang akan menginjak dunia kerja itu untuk menghadapi dunia kerja, yaitu dari sisi bagaimana memanage gitu Pak, project management atau apapun lah. Karena yang saya dengar ketika saya berada di dunia kerja, sharing-sharing dengan teman-teman yang dari disiplin teknik lain, di sisi teknik sipil dan industri itu sepertinya mereka sudah mendapatkan, jadi mereka sudah ada persiapan. Karena ketika kita memasuki dunia kerja, apa yang saya alami adalah tidak serta-merta akan sesuai dengan keilmuan yang kita dapat di waktu kuliah. Kita nggak tahu ternyata di perusahaan tersebut kita diterima dan yang kita hadapi adalah hal yang lain. Nah itu lebih banyak, kalau yang saya hadapi sekarang lebih banyak di sisi project management dan wah ini ternyata di waktu kuliah kami nggak menemukan ini, ternyata di waktu dunia kerja ini sangat dibutuhkan gitu Pak. Nah mungkin poin yang terakhir adalah seperti yang disampaikan oleh Fadila tadi, rekan saya sama Elektro 2009 terkait sertifikasi. Apa yang saya alami dan apa yang saya lihat ternyata dari kita alumni UNAN, terutama diri saya, minim sekali sertifikasi terkait keahlian di dunia kerja gitu Pak. Mungkin bisa diwadahi oleh kampus, oleh jurusan untuk bisa dilakukan hal-hal seperti sertifikasi dari Cisco atau sertifikasi ahli muda untuk elektro, tenaga listrik dan lain-lain. Mungkin itu bisa salah satu penjembatan untuk mempersiapkan alumni menuju dunia kerja itu Pak. Dan saya harap mungkin itu juga bisa jadi salah satu pencapaian dalam pembelajaran untuk jurusan tersendiri. Mungkin gitu Pak, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya. Jadi untuk menguatkan masukan dari alumni-alumni kita sebelumnya, memang bahasa Inggris, kemudian sertifikasi memang sangat diperlukan ya. Berarti sangat memungkinkan kita nanti untuk peningkatan kurikulum dilakukan di bidang itu. Kemudian mungkin ini ada beberapa orang. Izin bicara dari sini. Ya. Terkait sertifikasi, saya sendiri PT Sarana Integrasi Teknologi tempat sertifikasi di Padang. Yang satu-satunya lembaga sertifikasi yang bisa mengeluarkan sertifikasi mikrotik dari semua ujian. Itu mungkin sekedar promosi juga. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Yopi tadi ya? Iya, Yopi lah. Oh ya, oke. Oke, berarti banyak ini bisa membuat link dengan ya mungkin alumni atau dengan dosen-dosen kita di sini. Jadi ini mungkin ada ini beberapa orang yang merekomendasikan satu orang ini. Jadi mohon maaf, Saudara Radian Adi Nugraha, monitor. Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Nugraha. Ya, waktu dan tempat kami persilakan untuk sharing ataupun bagi pendapat tentang apa yang kita bahas dalam webinar kali ini. Silahkan Sudi. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu dan dosen dan alumni, rekan-rekan adik mahasiswa sebelumnya, kalau bisa di skip dulu soalnya waktu di sini sudah masuk waktu zuhur. Jadi maaf Pak, saya bukan lagi di luar. Jadi kebetulan di sini lagi offshore ya. Iya, apa itu di Arab Saudi kayaknya itu beda 3 jam. Iya. Arab Saudi beda 3 jam. Nah, lokasinya itu kalau enggak Kuwait, Qatar, Uni Emirat, Arab Saudi 3 jam. Pindah-pindah aja ya Pak ya. Iya. Ya Pak, insya Allah nanti gabung lagi Pak setelah selesai sholat.
Oke. Mungkin sama kita kan juga asar di sini Pak Rizky. Ya, jadi bagusnya gimana Bapak Ibu dosen? Saya pikir sudah cukup Pak Rizky untuk Rizky. Kayaknya cukup dulu ya Pak Rizky ya. Cukup ya Pak ya. Sebenarnya mungkin masih banyak yang bisa kita gali sebenarnya Pak ya. Iya. Atau mungkin untuk ke depan ada sisi berikutnya mungkin Pak. Pak kita Imran kembali buka kan. Pak Imran itu ada rencana itu. Ya. Pak Rizky sejenak Allah. menyampaikan. Itu ada Pak Imran mau menyampaikan sesuatu Pak Rizky. Ya, makasih Pak Rizky. Assalamualaikum teman-teman alumni UNAN. Seperti disampaikan oleh alumni kita yang terakhir tadi, untuk memfasilitasi calon alumni atau mahasiswa tingkat akhir di jurusan elektro dan di Fakultas Teknik pada umumnya, saat ini programnya Pak Dekan yang kebetulan dosen kita Pak Ihwana itu membuat sebuah badan, sebuah center untuk memfasilitasi hal ini, namanya CDC, jadi Career Development Center, yang salah satu kegiatannya, yang kegiatan utamanya adalah mempersiapkan calon alumni untuk masuk ke dunia kerja. Nah, jadi dimohon kepada alumni untuk berkiprah di sini dalam bentuk menjadi Job Advisory Board. Jadi selain advisory board bagi jurusan, juga ada yang menjadi perwakilan alumni di luar, di dunia luar, di dunia kerja untuk bisa memberikan informasi-informasi ke sini, ke dalam untuk bagaimana alumni tersebut masuk dunia kerja, memberikan informasi-informasi peluang kerja. Yang pertama, yang kedua, dalam waktu dekat ini akan ada webinar-webinar yang seperti yang kita lakukan hal ini sebenarnya, meminta pengalaman-pengalaman para alumni, bagaimana mereka, apa yang dilakukan untuk mencari kerja. Alhamdulillah. Kawan tadi sudah 4 kali pindah, kan? Kenapa bisa begitu lancar untuk mendapatkan kerja? Nah, itu mungkin perlu di-share kepada calon alumni kita. Nah, insya Allah saya akan menghubungi dalam waktu dekat ini untuk minta teman-teman alumni untuk masuk ke center ini. Terima kasih, itu saja Pak Ilham, Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Imran. Dari Bapak Ibu dosen yang lain, apakah ada? Satu. Ya, silakan Pak Nasir. Pak Rizky, kalau bisa minta tolong diumumkan kepada mahasiswa, alumni kita itu, supaya bisa mengisi ininya kan, nama dengan nomornya, supaya nanti bisa dikonekkan, misalnya kalau ada butuh informasi, apakah jurusan atau advisory board atau CDC tadi yang dibilang Pak Imran itu, jadi bisa difasilitasi. Itu saja Pak. Iya Pak, ya Pak. Berarti membuat semacam database ya Pak ya, database para alumni supaya sudah ada bisa... itunya, sudah ada daftar hadir pertemuan sekarang, disuruh aja isi, ada nomor WA-nya di situ diisi, Anda kan jangan Oh ya, di ini kita, di absensi kita kan Pak ya? Ya, absensi. Jadi mungkin nanti kita akan membagikan data-data alumni dan berikut nomor kontaknya. Ya, terima kasih Pak Nasir masukannya. Gimana Pak Kajur? Apakah ada mau ditambahkan Pak Kajur? Baik, terima kasih Pak Rizky ya. Karena waktu yang memfinalti kita ini, kalau diskusinya enak sekali sebenarnya, banyak masukan untuk kita, tapi kita terikat oleh waktu. Saya pribadi mewakili jurusan mengucapkan banyak terima kasih kepada alumni. Tentunya ini bukan pertemuan kita yang pertama. Kita harus betul-betul rancang bagaimana kerjasama alumni ini dengan program studi ke depannya. Tadi salah satunya ada Pak Imran yang memang menjadi wakil jurusan di CDC Fakultas. Ada Pak Imran dan Pak Zaini di sana. Untuk yang kurikulum ini kita diketuai oleh Bu Adrianti. Bu Adrianti juga menyebarkan kuesioner online yang mohon masukan dari alumni dan juga mahasiswa untuk mengisinya. Terima kasih banyak kami ucapkan. Mohon maaf jika ada salah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Kajur. Dengan sepenggal kata dari Pak Kajur tadi, kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Nova masih mau bicara ini. Nova.
Iya, mungkin Halo, Assalamualaikum Bapak. Oh iya, boleh. Mohon Oke, maaf, silakan telatnya Nova ya. Saudari Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen semua, udah Uni alumni dan teman-teman alumni juga dan juga adik-adik mahasiswa. Mohon maaf ya Pak, jadinya ini mau ditutup jadinya nggak ditutup gara-gara saya. Silakan ya. Silakan. Gini Pak, mohon izin untuk ikut berdiskusi. Dari tadi kayaknya bahasannya lebih ke ini ya Pak ya, lebih ke bagaimana lulusan elektro nanti di dunia kerja, terutama di bidang industri gitu ya Pak ya. Nah saya belum dengar apa karena mungkin kayak tadi saya telat kali ya join meetingnya. Mungkin jurusan juga mempertimbangkan ini apa namanya ya opportunity, kesempatan bagi adik-adik yang ingin meneruskan karir di bidang pendidikan begitu Pak. Kebetulan saya sekarang udah dosen di ITERA Teknik Biomedik sejak 2018 dan juga di sini ada 3 orang alumni Teknik Elektro juga yang jadi dosen di Teknik Elektro dan di Teknik Telekomunikasi gitu Pak. Yeah. Jadi saran dari saya mungkin diberi apa ya sejenis kemudahan gitu Pak kepada adik-adik untuk misalnya jika mereka ingin meniti karir di pendidikan itu mereka mulainya dari semester awal begitu Pak. Jadi nggak cuma hanya karena di semester akhir oh ya udah saya pengen jadi dosen terus ya udah saya lanjut sekolah seperti itu. Jadi sebaiknya mungkin dari Bapak Ibu dosen yang jadi dosen wali gitu, mungkin bisa menanyakan ke mahasiswanya jika tertarik jadi dosen dan bisa memfasilitasi begitu Pak. Mungkin Pak Ing sudah ini kali ya, udah mulai mengirimkan mahasiswa ke Jepang gitu untuk pertukaran pelajar, untuk S2 juga mungkin ada gitu, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Jadi ketika adik-adik ini ketika lulus S1 kemudian lanjut S2 dan bisa lanjut S2 itu go internasional dan berkarir di dunia pendidikan itu juga menambah apa ya namanya ya, menambah kualitas dari teknik elektro UNAN itu sendiri begitu kira-kira Pak. Kemudian oh iya satu lagi tadi menyambung dari Rahman tadi ya, perkataan dari Rahman tadi bisa juga mungkin kampus mengadakan kerjasama dengan industri internasional, jadi nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga di luar negeri, bisa di Malaysia, Singapura, atau di Eropa, Amerika. Kemudian adik-adik mahasiswa bisa internship ya minimal 3-6 bulan gitu, karena sebenarnya internship satu bulan atau 2 bulan di yang pernah kami rasakan dulu itu sebenarnya tidak menambah ilmu, bukan tidak menambah ilmu sih Pak, tapi minim sekali penambahan ilmunya begitu Pak. Jadi mungkin dengan extend-nya waktu internship bagi adik-adik itu bisa menambah skill mereka di bidang industri atau di bidang yang mereka tekuni begitu Pak. Itu saja kira-kira yang dari saya. Terima kasih Bapak atas izinnya. Ya. Terima kasih Bu Nova. Ya Bu Nova ini udah alumni kita, udah Badrus. Beliau PLN di Lampung. Jadi beliau mengajak untuk bisa ini komunikasi ataupun kumpul-kumpul dengan dosen-dosen kita, alumni kita yang ada di ITERA ini, Bu Nova. Oke, siap Pak. Pak Rizky, nanti saya kontak ya, mohon minta kontaknya Pak udah Badrus gitu ya, sama mungkin teman-teman lain yang ada di Lampung. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nova. Ya, ternyata ini waktu tidak terasa berjalan cukup cepat, namun sayangnya waktu juga lah yang membatasi sesi pertemuan kita kali ini. Kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen, kepada alumni UDA, kawan-kawan hadir dalam acara kita ini.
mudah-mudahan semua masukan dan saran tadi bisa kita realisasikan dalam bentuk kurikulum. Kemudian tujuan akhirnya adalah lulusan alumni kita yang siap terjun di lapangan kerja. Baik, terlebih dan terkurang, saya sebagai moderator mohon maaf, dan untuk segala kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semuanya. banyak semuanya alumni. Jaga kesehatan ya Pak Bu. Yang tidak tersebut Adik-adik, namanya. udah uni-uni. Udah Rino tadi, udah Saiful, semuanya yang tidak tersebut. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sama Pak. Sampai 80-an Pak Il. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Ya sholat lagi. Ayo Pak. Ya mohon izin ya Pak ya. Kalau targetnya saya tadi itu 300 ini Pak Kajur. Alhamdulillah Pak. Kan ada juga yang di Facebook Pak. Ya, kena kalau bisa ini, pertemuannya dari pagi gitu kan. Jangan maksudnya fokus saja, misalnya alumni dari pagi, nggak usah dicampur-campur. Jadi biar kita fokus. Malam bagus ya Pak. Oh enggak, dari pagi sampai malam. Memang Pak Nasir ini bisa sekali dah. Ini sudah banyak yang chat ke saya ini Pak, katanya aduh kurang waktu Lo ini perlu Pak. buka 1 minggu non stop Pak. 7 hari 7 malam. Nih cara nge-save chatnya gimana Pak Andi? Chatnya jangan hilang Pak Andi. Ah iya, ada bisa tuh di bawahnya ada. Akunnya sama Pak Andi kan? Atau sama siapa Enggak, akunnya? sama Pak Imran kini. Oh ya. Pak Imran, setnya Pak Imran. Bisa tuh di bawahnya Pak Imran. Ada di. Saja Pak, bisa ternyata. Bisa tuh. Iya, iya. Nah, saya sudah ada yang kasih nomor WA saya ini. Yang list tadi saya minta nomor WA-nya kan. Saya ada proyek ini. Iya, iya Pak. Itu yang ini Pak, absensi ini siapa yang megang aksesnya Pak? Pak Andi Pawo itu yang punya linknya tadi itu. Oh, Pak Andi. Absen tadi kalau diisi Iya, dia absen langsung itu di linknya Pak Il ya. Iya. Ya. Ya, seperti Saya mau minta tadi nomor-nomor ini teman-teman HP-nya itu. alumni minta ininya Pak, datanya semua itu Pak. Kalau bisa di-sharing gitu kan Pak Andi. Absen nanti bisa kita sharing kena. Iya, boleh. Iya. Sip. Si Pak Andi. Ya, mau minta nomor kan? Saya mau minta nomor Kalau ini. ada nomor di situ bisa lebih mudah lagi komunikasinya. Dan itu dulu Pak, saya mau menulis nomor ini 852 151. Ada tuh Pak di siapa yang absen Pak Andi? Pak Il ya? Absen usernya dari Pak akunnya Pak Il, Pak Il? Atau Ya, nanti pakai kita akun share. terusan? Enggak. Nanti kita share absennya. Iya. Oke, kita mau izin Pak Andi. Pak Rino nih, siapa yang masih nyala ini ya? Semuanya nih. Pak Rizky, Ya, Pak Andi. Biar Pak Rizky yang nungguin. Kan dia moderator, enggak enak pula menutup kalau enggak ini kan. Iya, memang gitulah. Adatnya memang gitu. Iya. Memang mantap Pak Rizky ini kalau moderator. Iya, makasih banyak Pak Rizky. Sama-sama Assalamualaikum. Pak Kajur. Waalaikumsalam. Ya mau izin Bapak Ibu, udah rekan-rekan alumni untuk mengakhiri sesi webinar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Si Pak Nasir, Pak Imran. Kalau ditutup dan Pak Imran ini. Oke, Bapak-bapak sekalian, saya izin juga untuk menutup link ini. Link Zoom ini.